Wah, ujian AI udah deket ya? Tenang-tenang, Anda udah datang ke tempat yang pas banget. Sebentar lagi, kita bakal bedah semua konsep penting AI yang sering nongol di ujian. Saya janji, setelah ini semuanya bakal jadi lebih gampang dipahami. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan paling dasarnya. Gimana ceritanya sebuah mesin bisa mikir dan cari solusi kayak kita, manusia? Buat ngejawab itu, kita harus samain persepsi dulu. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan buatan itu? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, yaitu apa itu AI. Terus kita kenalan sama yang namanya agen cerdas, gimana cara mereka mencahin masalah, strategi apa yang mereka pakai buat nyari solusi, sampai gimana mereka bisa mikir di dunia nyata yang serba nggak pasti. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Apa itu AI? Sebelum kita ngomongin yang canggih-canggih, kita harus benar-benar paham dulu nih fondasinya apa. Coba deh, kita lihat definisi klasik ini. Intinya gampang banget. AI itu adalah usaha kita bikin komputer bisa ngerjain hal-hal yang untuk saat ini manusia masih lebih jago. Kata kuncinya itu saat ini loh, soalnya batasan itu geser terus. Tujuannya bukan cuma niru, tapi suatu saat nanti mungkin bisa melampaui kemampuan kita. Nah, yang ini tolong perhatiin baik-baik ya, karena ini sering banget keluar di soal ujian. Pengetahuan AI itu sifatnya permanen. Sekali diprogram, ya udah nggak bakal lupa. Beda kan sama kita, kadang abis ujian materinya ikut nguap. AI juga gampang banget diduplikasi, tinggal copy-paste. Tapi di sisi lain, kecerdasan alami kita itu jauh lebih kreatif dan adaptif sama hal-hal baru. Sesuatu yang sampai sekarang masih jadi tantangan besar buat AI. Poin ini krusial banget buat ujian. Kalian harus bisa ngebedain. Gampangnya gini, pemrograman konvensional itu kayak kita ngikutin resep masakan. Langkah-langkahnya udah pasti, dari A sampai Z. Nah, kalau pemrograman AI itu lebih kayak kita ngasih seorang koki pengetahuan soal bahan dan teknik masak, terus kita biarin dia berkreasi sendiri buat mencapai tujuan. Jadi fokusnya itu di pengetahuan, bukan cuma data atau algoritma. Oke, tadi kita udah bahas otaknya AI. Sekarang pertanyaannya, siapa tubuhnya? Siapa yang ngejalanin perintah dari otak itu? Nah, inilah yang kita sebut agen cerdas. Mereka ini adalah aktornya yang pakai kecerdasan itu buat beraksi di dunia nyata. Definisi teknisnya gampang banget kok. Agen cerdas itu intinya punya dua hal. Pertama, dia punya sensor buat merasakan lingkungan, contohnya kamera di mobil otonom. Kedua, dia punya aktuator buat bertindak. Contohnya ya setir dan rem di mobil itu sendiri. Sensor buat nerima input, aktuator buat ngasih output. Nah, buat ngerancang si agen ini, kita pakai kerangka kerja yang namanya PAES. Wajib diingat nih singkatannya. Contoh paling gampang, robot penyedot debu. Performance-nya apa? Ya, seberapa bersih lantainya. Environment-nya, ruangan rumah kita, lengkap sama perabotan. Actuator-nya, roda sama sikatnya. Dan sensornya, sensor debu dan sensor anti nabrak. Oke, kita udah kenalan sama si agen. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana caranya si agen ini mikir dan nentuin langkah-langkah apa yang harus diambil buat mencapai tujuannya? Nah, disinilah kita masuk ke jantungnya pemecahan masalah dalam AI. Prosesnya itu lurus banget, ada 4 tahap. Pertama, tentuin tujuannya apa. Misalnya, sampai ke kota B. Kedua, rumusin masalahnya. Oke, dari kota A, jalan mana aja yang ada? Ketiga, nah ini bagian intinya, mencari solusi, alias nemuin rute terbaik di antara semua pilihan. Dan terakhir, eksekusi, ya tinggal jalanin mobilnya. Ingat ya, bagian paling pinter dari AI itu ada di langkah ketiga, di proses pencariannya itu. Si agen ini nyari solusi di dalam sesuatu yang kita sebut ruang keadaan atau state space. Biar gampang, bayangin aja ini kayak sebuah peta super raksasa dari semua kemungkinan situasi yang bisa dihadapi si agen. Tugasnya adalah nemuin jalur dari titik kamu di sini ke titik tujuan di dalam peta raksasa itu. Oke, nyarinya itu nggak asal-asalan loh. Agen ini pakai strategi yang spesifik, yang secara garis besar bisa kita bagi jadi 2 kategori utama. Penting banget nih buat paham beda keduanya. Biar gampang, kita pakai analogi labirin. Blind search atau pencarian buta itu ibarat kita masuk labirin sambil nutup mata. Cuma bisa ngeraba-raba dinding. Pasti keluar sih, tapi ya lama. Nah, kalau heuristic search atau pencarian terinformasi, itu kayak kita dikasih kemampuan buat sedikit ngintip ke atas, jadi kita bisa ngira-ngira, kayaknya arah sana deh yang lebih dekat ke jalan keluar.
Contoh dari pencarian buta itu adalah BFS atau Breadth First Search. Ini kayak kita nyari sesuatu di gedung bertingkat. Kita sisir dulu semua ruangan di lantai 1 sampai tuntas. Kalau belum ketemu, baru kita naik ke lantai 2, sisir lagi semua ruangan di sana. Jadi pencariannya itu melebar, level per level. Nah, lawannya BFS itu DFS, Depth First Search. Kalau yang ini beda taktik. Dia bakal langsung coba satu jalur sedalam mungkin sampai mentok. Kalau ketemu jalan buntu, dia mundur sedikit, backtrack, terus coba jalur lain lagi sampai sedalam mungkin. Jadi fokusnya itu ke kedalaman dulu, bukan kelebaran. Tabel ini adalah contekan emas buat ujian. Pahami untung ruginya masing-masing. BFS itu dijamin nemu solusi komplit, dan solusinya pasti yang terbaik, optimal, tapi boros memori banget. Sebaliknya, DFS itu hemat memori, tapi ada resiko solusi yang ditemuin bukan yang terbaik, atau bahkan dia bisa nyangkut di jalur yang panjang banget tanpa ujung. Ingat analogi labirin tadi? Pencarian heuristik bisa ngintip karena dia punya yang namanya fungsi heuristik. Anggap aja fungsi ini kayak intuisi atau kompas si agen. Dia terus-terusan ngasih estimasi, dari sini ke tujuan kayaknya tinggal 5 langkah lagi. Buat ngebantu milih jalur mana yang paling menjanjikan. Dari tadi kan kita ngomongin seolah-olah semua informasinya lengkap dan petanya jelas. Padahal dunia nyata kan gak gitu ya, penuh ketidakpastian. Nah, gimana caranya AI mengambil keputusan di tengah kabut informasi kayak gitu? Jawabannya adalah probabilitas. AI itu nggak nebak secara ngawur. Dia bertindak kayak seorang analis risiko yang cerdas. Dia menghitung semua kemungkinan, menimbang bukti yang ada, lalu membuat taruhan yang paling masuk akal. Ini adalah cara mesin buat menavigasi dunia kita yang serba abu-abu. Senjata utamanya buat ngitung-ngitung ini adalah teorema Bayes. Aduh, lihat rumusnya jangan langsung pusing ya. Konsepnya sederhana banget kok. Anggap aja ini cara matematis buat AI mengupdate keyakinannya. Misalnya awalnya AI yakin kemungkinan hari ini hujan cuma 30%. Terus dia dapat data baru, langit mendung. Nah, pakai teorema Bayes, dia ngitung ulang keyakinannya dan sekarang naik jadi 80%. Sesimpel itu. Nah, cara AI menggunakan fakta-fakta ini ada dua. Pertama, forward chaining. Ini kayak detektif yang ngumpulin semua bukti dulu. Sidik jari, jejak kaki, keterangan saksi, baru di akhir dia narik kesimpulan. Jadi dari fakta menuju kesimpulan. Yang kedua, backward chaining. Ini kebalikannya. Detektifnya udah punya dugaan, jangan-jangan pelakunya si A. Terus dia kerja mundur, nyari fakta-fakta yang bisa ngebuktiin atau justru ngebantah hipotesisnya. Jadi dari hipotesis menuju fakta. Jadi, ayo kita rangkum poin-poin emas buat ujian kalian. Pastikan kalian kuasai 5 hal ini. Perbedaan AI dan kecerdasan alami, terus kerangka PEAS, lalu 4 langkah pemecahan masalah, keempat, bedanya pencarian buta versus heuristik, terutama BFS dan DFS, dan terakhir bedanya forward dan backward chaining. Kalau 5 ini udah di luar kepala, wah ujian bakal jauh lebih lancar. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran. Kita udah lihat gimana AI bisa menyelesaikan masalah yang kita kasih. Tapi tantangan besar selanjutnya adalah, bisakah AI belajar untuk menemukan masalah baru yang penting untuk diselesaikan tanpa kita suruh? Disitulah mungkin masa depan AI yang sebenarnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat banget ya buat ujiannya. Semangat dan terima kasih sudah menyimak.